Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan keagungan kitab suci Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sudah diturunkan bersamaan dengan diturunkan atau diciptakan manusia itu sendiri. Jadi Al-Quran ini memang diperuntukkan kepada manusia, jin dan manusia. Jadi sejak Nabi Adam diciptakan, Al-Quran sudah ada. Dalilnya apa? Ya, dalilnya kita lihat daripada ayat Quran yang menjelaskan daripada buah khuldi dan bagaimana Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, dan bagaimana pembunuhan pertama yaitu Habil dan Qabil, dan tata cara di dalam pemakaman yang pertama itu. Nah, ini maknanya Al-Quran sudah diturunkan sejak Nabi Adam menjadi khalifah di muka bumi. Kemudian lanjut ke Nabi Idris, lanjut ke Nabi Nuh, seterusnya sampai Musa, dan sampai terakhir ke Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran itu kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil terhimpun di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran itu, jadi kalau kita seandainya ingin mempelajari atau ingin membaca kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil yang asli, ya kita baca Al-Quran. Di situ ada semua. Sampai suhuf yang diturunkan kepada suhufi Ibrahim wa Musa, kepada Nabi Ibrahim dan Musa. Ada semua di dalam Al-Quran. Jadi kita tidak sulit untuk mencari kitab Injil yang asli, atau Zabur yang asli, atau Taurat yang asli, ada di dalam Al-Quran. Dan kita tahu bahwa semua rasul-rasul itu adalah beragama Islam. Inna dina indallahi Islam, karena dia ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi Nabi Isa itu agamanya Islam, semuanya beragama Islam. Jadi ketika Rasul itu meninggal, lama-kelamaan ajaran Tauhid itu mulai diselewengkan, dan Allah ganti dengan Rasul yang baru. Begitu juga ketika Musa meninggal, kemudian pengikut-pengikut ini mulai menyimpang dari agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa. Maka Allah ganti dengan Rasul yang baru, sampai kepada Rasul Isa. Dan ketika Isa meninggal, pengikut-pengikut ini juga melakukan penyimpangan-penyimpangan. Sudah menyimpang dari akidah-akidah yang dibawa oleh Nabi kita Isa alaihissalam. Oleh karena itu Allah ganti dengan Rasul Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini merupakan Nabi penutup yang melengkapi semua kitab-kitab dari awal, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Kesimpulannya itu semua berada di dalam Al-Quran. Nah, Muhammad ini merupakan penutup Rasul. Tidak ada lagi Rasul setelah Nabi Muhammad. Dan dikisahkan, diceritakan oleh Muhammad Rasulullah SAW, ketika nanti di akhir zaman, Al-Quran ini tidak dibaca lagi oleh umat manusia. Dia merupakan
ya seperti buku biasa saja. Buku-buku biasa saja. Tidak dihirani lagi. Dan kumandang azan pun tidak bergema lagi di masjid-masjid. Kemudian Al-Quran pun tidak dibaca lagi. Dan saat itu Allah merasa bahwa dunia ini tidak layak lagi untuk dipertahankan, dan saat itulah kiamat akan terjadi. Ini. Jadi selagi masih ada orang membaca Al-Quran, selagi masih ada azan di masjid, kiamat masih belum tiba. Jadi di dalam Al-Quran itu terhimpun semua kitab-kitab itu. Dan kitab Al-Quran itu isinya terhimpun di dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu terhimpun di dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillah itu terhimpun di dalam huruf ba. Huruf ba ini maknanya adalah billah. La haula wala quwata illa billah. Jadi ketika kita memulai sholat, maka iktikad kita harus diiktikadkan kepada billah ini. Sandarkan kepada billah. La haula wala quwata illa billah. Karena itu kenapa ketika kita mendengar seruan azan hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, kita melafazkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan kekuatan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terhimpun di dalam ba ini, bismillah. Itulah pentingnya makna daripada kalimat bismillah itu. Oleh karena itu di dalam melaksanakan sholat, maka hukum membaca Al-Fatihah itu adalah wajib. Jadi Al-Fatihah itu ada 9 surat. Iya, Al-Fatihah itu wajib hukumnya. Dia ada 7 ayat. 7 ayat. Jadi kalau tidak ada bismillahnya, berarti tidak 7, hanya 6 ayat. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad ataina sab'atam masani. Walaqad ataina sab'atam masani. Sesungguhnya aku telah menurunkan 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, inilah 7 ayat yang diulang-ulang ini termasuklah bismillah. Kalau seandainya bismillah tidak ada, maka dia tidak 7 ayat, jadi 6 ayat. Oleh karena itu, membaca tidak ada sholat kalau tidak ada Fatihah. Dan Al-Fatihah itu 7 ayat, termasuklah bismillah. Oleh Imam Asy-Syafi'i menjadi sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa dasarnya? Dasarnya adalah faiza qara'atil Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu mau membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu ayat Al-Quran. Jadi ini sangat kuat sekali dalil daripada Imam Syafi'i. Oleh karena itu Imam Syafi'i menjadikan sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan untuk membaca ta'awuz ketika kita akan membaca Al-Quran, apalagi ketika kita akan membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Jadi sangat kuat sekali dalilnya. Dalilnya Al-Quran. Faiza qara'atil Quran fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Saya lupa ayat apa di surah apa gitu. Yang jelas itu dalil dalam Al-Quran. Kuat sekali. Imam Syafi'i sunnah muakkad. Tetapi kalau saya pribadi sunahnya menjadi wajib. Kenapa? Dalilnya sangat kuat. Dalilnya dari Al-Quran Karim. Faiza qara'atil Quran fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Oleh karena itu ta'awuz saja menjadi sunnah muakkad, apalagi bismillah.
Jadi bismillah ini merupakan bagian daripada Al-Fatihah. Jadi adapun hadis sahih dari Siti Aisyah itu bukan bermakna Rasulullah SAW tidak membaca bismillah, karena Siti Aisyah pada saat itu tidak mendengar gitu. Tidak mungkin ada ayat menjelaskan walakat ataina sab'atam mim masani. Artinya sesungguhnya Allah telah menurunkan 7 ayat yang diulang-ulang. Di dalam tafsir Jalalain menjelaskan ini bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa yang dimaksud dengan 7 ayat yang ulang-ulang itu adalah surah Al-Fatihah. Ya, 7 itu termasuklah bismillah. Jadi hadis Siti Aisyah ini bukan bermakna Rasulullah tidak membaca. Rasulullah membaca bismillah, cuma Siti Aisyah pada saat itu tidak mendengar. Jadi harus dibedakan, bukan berarti tidak membaca. Dia hanya membaca, artinya membaca di sir secara zahar ya. Zahar atau sir itu saya kurang paham ini, tapi artinya bismillah itu merupakan bagian daripada Al-Fatihah, kesempurnaan Al-Fatihah. Ini yang dapat saya sampaikan karena dalilnya cukup jelas di dalam Al-Quran ya. Nah, ini harus kita maknai. Jadi bagi kita umat Islam harus tahu betul ini. Jangan sampai nanti sholat kita jadi tidak sah karena tidak membaca Al-Fatihah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.